teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Saya berharap kalian semua yang di rumah sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sekarang kita akan mulai kebaktian kita, tetapi sebelumnya saya memberi waktu kepada teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Ya, sekarang kita akan mulai kebaktian kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman yang kita kasihi, tema kita pada hari ini adalah memahami yang dipikirkan oleh Allah. Dan nanti tema yang ada pada hari ini akan akan dijelaskan lagi di khotbah nanti. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa, dan marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selama seminggu ini kami telah melakukan sekali banyak dosa, dan kami telah mengecewakan hati-Mu.
Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarilah kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, agar kami tidak melakukan dosa lagi. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam berita anugerah, dan berita anugerah kita diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan sekarang kita akan mengangkat pujian kita, Kemenangan Terjadi di Sini. Kau nyata
Ya teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman. Syukur kepadamu ya Tuhan, yang tiap saat berbicara kepada kami supaya memikirkan dan memahami apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga kami tidak ditegur sebagai iblis karena tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia saja. Sejak dari muda, kiranya kami terlatih, terbiasa memahami pikiran-Mu dan mengikuti. Jagailah langkah-langkah kami, ya Tuhan, sebagai anak-anak muda yang sedang bergumul dalam kemudaan di tengah dunia. Sehingga hari-hari hidup adalah hari-hari memahami kehendak-Mu, pikiran-Mu, dan kami belajar mengikuti. Bicaralah pada kami pada hari ini, supaya kami semua diperlengkapi untuk itu. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami semua. Amin. Mari kita membaca Matius pasal 16 mulai ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Mari kita merenungkan, memahami yang dipikirkan Allah. Memahami yang dipikirkan Allah. Para remaja dan para pemuda gereja yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah dimarahi? Ya, pernah ya? Dimarahi di mana? Di rumah atau di sekolah? Dua-duanya. Dimarahi di rumah, dimarahi di sekolah. Pernah enggak dimarahi di gereja? Siapa yang pernah dimarahi di gereja? Ya, dimarahi oleh siapa? Pendeta. Ya, dimarahi pendeta. Ya?
Oh, majelis. Kenapa dimarahi majelis? Ini Pak, kita mau latihan roll band, ternyata ada bentuk gitu Pak, jadwalnya. Oh gitu, ya. Ya, jadi sudah mengalami dimarahin ya. Pernah nggak dimarahi di gereja sampai disebut iblis? Pergi dari sini, dari gereja, hai iblis. Pernah enggak? Enggak pernah ya. Ya, menarik ya. Nah, ini menarik sekali karena murid yang sangat dekat Tuhan, boleh dikatakan lingkaran dalam, dimarahi dan disebut iblis. Ya, yaitu Petrus. Kita baca di dalam ayat yang ke-23 ya. Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Jadi kita menjadi sangat kaget bahwa orang terdekat, murid yang dikasihi, lingkaran dalam dari Kristus, itu tiba-tiba dilihat Tuhan sebagai iblis. Iblis itu adalah kepala setan-setan. Ya, jadi kalau iblis itu punya organisasi juga ya. Setan-setan, roh jahat, itu kepalanya namanya diabolos atau iblis. Jadi Kristus melihat, guru melihat dalam diri Petrus tampil kepalanya setan-setan. Ya. Dan tentu kalau kita yang umpamanya ada antara kita yang pernah diusir, pergi dari gereja, hai iblis. Ya, mungkin kita langsung pergi dan tidak mau kembali lagi ke gereja ya. Ya. Karena sergahan ini sangat keras ya. Mungkin tidak mau lagi ke gereja. Dan apa yang menjadi kesalahan Petrus sampai sebegitu amat. Ya. Mari kita lihat riwayat sebelumnya. Ya. Pada ayat sebelumnya itu Tuhan memuji Petrus. Ya, dalam ayat yang ke-17. Ya, sebelum bacaan kita, ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini Petrus ini. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Petrus di sini baru saja dilihat Tuhan Yesus sebagai berkomunikasi dengan Bapanya. Jadi pikiran Allah sudah disampaikan kepada Petrus. Petrus paham. Petrus menangkap. Sebab itu pada waktu Kristus bertanya, guru bertanya, siapakah aku menurut kalian? Hanya Petrus yang bisa menjawab. Apa jawab Petrus? Ayat 20. Ayat 16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus dapat mengungkapkan siapa Yesus menurut apa yang Bapa berikan kepadanya. Ya, jadi pikiran Allah sudah bisa ditangkap, dipahami oleh Petrus. Nah, ini dihargai Tuhan Yesus sebagai membahagiakan Petrus. Berbahagialah engkau Petrus. Karena rahasia sorga sudah dibuka Bapa kepadamu. Ya. Pikiran-pikiran Tuhan, rancangan Tuhan sudah kamu tangkap. Nah, kenapa begitu? Karena pada umumnya masyarakat waktu itu menganggap Yesus itu ya nabi, tidak lebih. Ya, itu dipertanyakan sebelumnya. Siapakah aku menurut orang banyak? Ya, di dalam ayat sebelumnya dikatakan ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Ya, jadi orang banyak mengira Yesus ini Yohanes Pembaptis yang sudah mati itu bangkit lagi. Ada yang bilang Elia sudah lama mati, tapi dijanjikan akan kembali untuk memperbarui zaman itu. Nah, Elia ini sudah kembali lagi. Ada yang mengatakan Yeremia bangkit lagi. Ada yang mengatakan seorang nabi
Ya, jadi umumnya masyarakat menganggap Yesus itu tidak lebih dari nabi, manusia. Tetapi Petrus itu bisa mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi lebih daripada seorang nabi. Nah, ini yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau Petrus, karena itu hasil pembicaraanmu dengan Bapa. Kamu sudah menangkap pikiran Allah. Tapi saudara-saudara, inilah yang menyentuh. Tiba-tiba dalam bacaan kita, seperti Petrus tidak bisa lagi memikirkan pikiran Allah. Seperti hilang hubungan dengan pikiran Allah itu. Ya. Kenapa? Karena mulai dalam bacaan kita, Yesus mulai membuka apa yang akan terjadi baginya sebagai Mesias, anak Allah. Ya, ayat 21 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini yang membuat Petrus tak sanggup lagi menangkap pikiran Allah. Apa yang dipikirkan oleh Petrus? Satu, pikiran sendiri. Petrus sangat mengasihi gurunya. Sehingga dia berkata, oh tidak, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ayat 22. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpamu. Jadi Mesias di dalam pikiran Allah adalah yang akan disengsarakan, akan dibunuh, akan dibangkitkan. Nah, Petrus tidak sanggup mendengar itu. Dan dia mengasihi gurunya. Dan dia bilang, itu kiranya tidak terjadi. Nah, itu seorang murid ya yang mengasihi gurunya pasti Allah begitu. Jangan sampai diapa-apakan guru saya. Jangan sampai anak Allah, Mesias ini disengsarakan. Itu pikiran Petrus. Pikiran yang kedua yang diikuti Petrus adalah pikiran orang banyak. Pikiran masyarakat. Karena pikiran masyarakat, Mesias itu tidak pernah kalah. Triumfalistik istilahnya. Selalu menang. Menghadapi lawan-lawan, Mesias itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Ya, jadi pikiran masyarakat pada waktu itu, nanti kalau Mesias datang akan diangkat jadi raja untuk melawan pemerintahan Romawi, penjajah, dan pasti tidak bisa dikalahkan. Ya, kalau kalian baca ya, sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dalam Yohanes 6, apa yang terjadi? Sesudah, coba dilihat Yohanes 6. Sesudah memberi makan 5.000 orang. Dalam ayat 1 sampai 14. Apa yang terjadi? Sesudah 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang, laki-laki saja. Jadi kalau sama perempuan, mungkin sama anak laki-laki bisa 7.000, bisa 10.000. Tapi diambil minimalnya. Bayangkan. Kuasa Kristus itu dikagumi orang banyak. Sehingga dikatakan dalam ayat 15 dari Yohanes 6. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang, hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya. Jadi pada waktu habis makan, secara mujizat, secara ajaib, massa itu merangsek masuk untuk mengangkat Kristus menjadi raja saat itu juga menurut pola pikir mereka. Dan Kristus tahu ini merusak rencana Allah, merusak pikiran Allah. Karena pikiran Allah adalah Kristus ini harus menderita, berkorban. Tapi oleh Petrus tidak boleh. Lebih baik
diangkat jadi raja. Masa juga. Dan kamu tahu kalau itu menjadi raja saat itu juga akan terjadi perang saudara untuk melawan tentara Herodes. Akan terjadi perang besar-besaran melawan tentara Roma. Kalau mengikuti pikiran orang banyak. Karena itu sesudah makan pesta itu, Kristus menyuruh murid-muridnya segera menyeberang laut. Jangan lama-lama di situ, nanti kena emosi massa. Segera ke Kapernaum, dan orang banyak disuruh pulang ke rumah masing-masing. Lalu dikatakan dia naik gunung seorang diri, berdoa. Dia sedang menjalin pikiran-pikirannya dengan Bapaknya. Dia sedang memperkuat hubungannya dengan Allah. Dia tidak mau mengikuti pikiran massa. Dan murid-murid disuruh pulang supaya tidak mengikuti pikiran massa. Makanya di sini kita melihat waktu Petrus datang menarik Kristus ke belakang. Jangan sekali-kali terjadi. Allah menjauhkan ini. Maka kita mendengar sergahan atau murka Tuhan. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Ya. Jadi aneh ya, murid yang dekat, yang dikasihi, tiba-tiba tampak seperti kehadiran iblis. Karena iblis inilah dari awal diberitakan sebagai yang selalu menentang pikiran dan rencana Allah. Iblis inilah yang dalam Matius 4 pada awal pelayanan Tuhan Yesus datang menghadang, dan dia bilang, tidak usah lewat jalan sulit-sulit, lebih baik sembah saja saya. Ya, semuanya beres, seluruh dunia menjadi milikmu. Nah, tapi Kristus tahu betul iblis ini selalu ingin memotong jalan Allah, pikiran Allah. Karena itu munculnya Petrus untuk menghadang pikiran Allah tampak sebagai datangnya pikiran iblis. Karena itu kita tidak kaget kalau mendengar ini bahwa Kristus sangat marah kalau jalannya dipotong, dihalangi. Makanya dia pakai kata, kau batu sandungan bagiku. Engkau suatu batu sandungan. Batu sandungan dalam bahasa Yunani itu skandalon. Ya, batu sandungan itu bahasa Yunaninya skandalon. Skandal. Ya, orang ya kalau jalan ada batu, lalu dia menendang batu itu, dia nggak lihat, kesandung jatuh. Ya, itu namanya skandalon. Petrus menjadi skandalon, menjadi skandal yang menjatuhkan. Ya, itulah sebabnya kita mendengar di sini suatu hasil perenungan Kristus, memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi Petrus menyabot yang dipikirkan Allah. Para remaja dan para pemuda yang dikasihi Tuhan, pikiran Allah itu dalam pelayanan atau gerak-gerik murid Tuhan itu tidak selalu mudah dikenali. Ya. Kalau jalannya lurus-lurus saja, ya mudah, ya. Seperti Roma pasal 12 tadi ya. Ini juga dibaca di umum. Ya, Roma pasal 12, tapi kita tidak baca di sini. Itu kalau pelayanan begitu, ya gampang diikuti, ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhkanlah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau seorang pelayan dinasihati begini, mengalami begini, nah gampang. Oh, ini kehendak Allah, pikiran Allah tuh begitu. Mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat, ya, kasih tidak boleh pura-pura. Ini namanya jalannya lempeng. Siapa yang berjalan di jalan Tuhan mengikuti apa yang dipikirkan Allah. Ya, gampang. Tapi kalau
pikiran Allah itu dialami pelayan, dialami murid di jalan yang menikung sehingga terasa Tuhan siksa. Ya, ada teolog dari Taiwan bilang Tuhan itu sering siksa, tidak bisa diikuti pikirannya. Ya, saya sudah melayani Tuhan, sudah aktif mengurus pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kok jalannya seperti ini? Ya, seperti misalnya Yeremia 15, juga dibaca di umum, tapi kita tidak baca di sini. Coba dibaca, seorang pelayan Tuhan, seorang nabi Tuhan yang mengalami dalam hidupnya kepahitan, kesukaran. Ya, coba kita baca Yeremia 15, 17, 18. Yeremia 15 ayat 17, 18. Ini tangisan Yeremia sebagai pelayan Tuhan. 17, 18 ya. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ini keluhan Yeremia kepada Tuhan yang kok saya melayani Tuhan tapi lukaku tidak sembuh. Artinya dia penderitaannya di masyarakat sangat berat. Deritaku tidak selesai. Engkau curang. Wah, dia menganggap Tuhan curang. Engkau seperti air yang curang, seperti sungai yang tidak dipercayai. Kalau di sana tuh ya, kalau sungai itu biasanya ada airnya ya. Kalau ada orang lewat situ mau menyegarkan diri dengan air sungai, sungainya kering karena ya panas terik mungkin. Jadi sungai kayak menipu dia. Lalu Yeremia berteriak ke Tuhan, saya melayani Tuhan dengan susah payah, tapi saya tertipu. Dia agak marah kepada Tuhan. Nah, di sini kita tidak mudah mengenali kehendak Tuhan. Seorang pelayan kok menderita sekali. Ya, bahkan di ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya dia gambarkan bahwa semua orang satu negeri mengutuk Yeremia. Kenapa Tuhan? Saya melayani Tuhan kok dikutuk semua orang. Ya, luka aku tidak sembuh. Ya. Nah, mengikuti pikiran Tuhan tidak gampang. Kalau seorang aktif, seorang melayani Tuhan, deritanya justru tidak selesai-selesai. Gambarannya lukanya tidak sembuh-sembuh. Demikianlah Kristus yang datang akan menderita, tidak hanya luka, akan dibunuh. Itu pikiran dalam ayat 21 Matius 16. Ini nubuat bahwa Mesias akan menderita sekali. 700 atau 600 tahun lebih sebelum kejadian itu, sengsara Kristus itu, Yesaya sudah bernubuat bahwa hamba Tuhan itu, yaitu Mesias, akan menderita seperti ini. Ya, coba dibaca Yesaya 52 ayat 14. Ya. Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti manusia lagi. Ya. Nah, ini gambaran hamba Tuhan yang menderita. Disiksa masyarakat sampai tidak berbentuk manusia lagi. Nah, ini dikatakan untuk menubuatkan Kristus yang tidak berbentuk lagi karena digebukin, dihancurkan. Ya, dikatakan begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Di gereja Buah Batu ya, di gereja Katolik, tahu ya gereja Katolik. Itu saya pernah menikahkan orang, ada orang Cibunut menikah dengan orang Katolik. Lalu saya ke sana. Saya sama pastor itu mempersiapkan liturgi pernikahan. Lalu saya diajak keliling pastornya itu sebelum hari pernikahan ya. Melihat-lihat di kompleks gereja itu, bagus gereja Katolik di Buah Batu itu. Lalu tiba pada satu dinding, pastor itu bilang, Pendeta Bombong, coba lihat salib di atas itu. Coba komentari apa kesannya mengenai salib itu. Saya lihat itu salibnya dan orang yang tergantung di atasnya itu sudah tidak berbentuk manusia. Seperti lumpur yang ditempel-tempel pada salib itu. Agak hijau lumut, kotor. Itu saya lihat salib itu ya. Lalu saya bilang ke Pastor Lubers namanya, orang Belanda. Aduh jelek ya pastor. Salibnya jelek ya. Terus apa dia bilang? Betul. Salib itu jelek sekali. Kamu tahu? Itu dibuat orang GKI, lulusan ITB, jurusan patung. Tapi tidak ada gereja Protestan mau pasang. Tidak ada gereja Katolik yang mau pasang. Diedarkan di mana di Jakarta. Cuma kami di sini yang mau pasang. Setelah mendengar bahwa pembuat patung ini itu dia merenungkan sengsara Kristus berdasarkan Yesaya 52 ayat 14. Yang tadi saya baca itu. Hamba Tuhan itu begitu buruk rupanya. Tidak berbentuk manusia lagi, ya. Yesaya 54 ayat 12. Ya. 52 ayat 14. Tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Nah, ini kerusakan Kristus, kerusakan Mesias itu diseret, digebukin sampai tidak berbentuk manusia lagi. Jadi tampangnya itu seperti lumpur-lumpur di atas kayu salib itu. Nah, maka gereja Buah Batu itu mau memasang salib itu karena mendengar bahwa ternyata orang GKI yang membuat patung ini itu rohnya, jiwanya dipengaruhi oleh sengsara Kristus yang dilukiskan Yesaya 700 tahun sebelumnya. Nah, inilah yang dibicarakan Kristus di dalam Matius 16 ayat 21. Bahwa anak manusia Kristus akan ditangkap, akan dibunuh, mati ya di dalam sengsara itu. Nah, makanya di dalam percakapan itu dia bilang, siapa yang mau mengikut aku harus siap. Ya, ayat 24. Coba kita baca Matius 7:16 ayat 24. Ya, kalau kamu sudah tahu bahwa Mesias itu, anak Allah itu, Kristus itu akan disengsarakan, kamu siap mau mengikut aku? Perhatikan ayat 24 ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya. Ia harus mengikut aku. Ada 3 hal di sini. Jadi kalau mau mengikut Kristus itu, pikiran Allah harus diikuti. Maka yang pertama, harus menyangkal diri. Menyangkal pikiran sendiri. Menyangkal pikiran orang banyak kalau itu bertentangan dengan pikiran Allah mengenai Kristus. Harus berkata tidak kepada keinginan sendiri kalau itu bertentangan dengan keinginan Allah. Ya. Jadi atau dikatakan di dalam sebuah buku ya. Harus dalam tiap momen kehidupan, tiap saat kehidupan, harus to say no to self and to say yes to God. Harus berkata no kepada pikiran sendiri, harus berkata yes kepada pikiran Allah dalam tiap momen kehidupan. Bayangkan, ya, kita harus berkata tidak kepada diri, berkata yes kepada Allah dalam setiap momen kehidupan. Kalau pikiran kita bertentangan dengan pikiran Allah.
Atau, nah ini istilah yang dipakai bagus sekali. To deny oneself means once, finally, and for all, to dethrone self and to enthrone God. Ya, jadi apa yang disebut menyangkal diri adalah sekali dan secara final dan untuk segala sesuatu menurunkan dirinya dari tahta dan menaikkan Allah ke atas tahta. To dethrone self and to enthrone God. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memikul salib. Yaitu rela memikul kesukaran, menerima kepahitan. Kalau itu memang harus diderita karena pelayanannya kepada Kristus. Tidak malu, tidak mundur. Kalau ternyata pelayanannya harus membawa kesukaran, derita, penolakan. Ya, seperti Yeremia. Lukaku tidak sembuh-sembuh. Seluruh negeri mengutuk saya. Karena firman-Mu, karena Engkau. Ya, jadi memikul salib berarti kesukaran diderita karena mengikut Tuhan. Ya, jadi jangan dianggap semua kesukaran itu salib ya. Jangan dianggap ditangkap polisi karena mencuri itu salib. Bukan. Ya, kalau kesukaran karena dosa itu bukan salib. Tapi kesukaran yang timbul karena saya mengikut Kristus, saya percaya kepadanya, nah itu baru salib. Seperti Yeremia. Ya. Yang ketiga, harus ikut aku. Patuh sepenuhnya kepada apa yang saya katakan. Karena saya datang dengan pikiran Allah. Saya datang menjalankan rencana Allah. Siapa yang mau ikut aku? Ikuti saya. Menjalankan pikiran Allah. Menjalankan kemauan Allah. Taat dan setia. Totally obey his father. Totally loves his people. Demikianlah Kristus. Secara total patuh kepada Bapaknya, secara total sayang kepada manusia. Jadi secara pikiran, secara perkataan, secara tindakan, kita harus menyesuaikan diri kepada pikiran Allah, kepada pikiran Kristus, kepada jejak Kristus. Nah, untuk ini kita perlu bimbingan dan inspirasi Roh Kudus. Kita perlu kekuatan supaya kalian sebagai anak muda yang belajar mengikuti Kristus, melayani Kristus, kalau ada kesulitan tidak mundur. Ya, tetapi rela luka ya kayak Yeremia. Luka, aduh, saya sudah melayani kok dibeginikan. Pikiran Tuhan diikuti. Sehingga kita bisa menjadi orang Kristen sejak awal sampai akhir seperti itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan ikut aku. Dengan demikian Kristus mengakui pemuda Cibunut, pemuda gereja yang setia, itu orang-orangku yang setia. Mari kita menjalani kehidupan yang paham betul pikiran-pikiran Allah yang di bawah Kristus. Dan kita menjadi pemuda Kristus, pemuda pengikut Kristus. Amin. Ada pujian? Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan untuk doa syafaat hari ini kita akan berdoa untuk kondisi dunia sekarang yang dilanda pandemi COVID-19. Untuk kita yang sekolah, bekerja, dan kuliah secara online. Dan untuk mahasiswa baru dan juga untuk gereja kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami kepadamu dan sekarang kami akan berdoa kepadamu. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami dan juga pulihkan dunia ini sehingga kami dapat beraktivitas kembali dengan normal. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua dari kami yang bekerja secara online, sekolah dan kuliah secara online dan dari rumah. Tuhan, bantulah kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat tetap produktif di rumah dan juga dapat berkarya bagimu saja. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk tahun ajaran baru, untuk mahasiswa baru, Engkau berkati mereka semua dan juga agar mereka dapat kuliah secara baik dan juga dapat lancar. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu ini, semoga gereja kita dapat menjadi berkat bagi dunia dan juga di Indonesia sendiri. Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu saja. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Nats persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan nanti akan ditampilkan di layar QR code dan juga nomor rekening GKI Taman Cibunut dan kalian bisa scan nanti di layar untuk memberikan persembahan. Dan saya memberikan waktu kepada teman-teman untuk memberikan persembahan. Dan akan saya tutup dengan doa persembahan. Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami ya Tuhan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan ini dan juga berkatilah juga agar persembahan ini dapat berguna bagi pembangunan gerejamu saja. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita telah di penghujung kebaktian kita dan semoga kebaktian pada hari ini dapat berkenan dan juga dapat memberkati kita semua. Untuk lagu penutup, marilah kita menyanyikan lagu Sekarang Waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia.
tetap kesaksian kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Baiklah, kita menerima pengutusan dari Tuhan dan menerima berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Ya teman-teman, kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.